Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, DYP Java. Kali ini saya pada pertemuan yang kedua membahas tag paragraf ya ini. Kemudian yang kedua adalah tag atribut. Ada bold, ada italic dan underline. Kemudian yang ketiga adalah tag atribut, yang kedua superscript dan subscript. Yang keempat adalah tag ganti baris atau break line. Oke. Pada pertemuan yang pertama kalian bisa melihat, sebentar saya akan tunjukkan ke kalian. Yang pertama kalian belajar mengenai dari skema dokumen HTML, yang mana kalian bisa mengerti daftar tag atribut ya. Di sini ada daftar tag atribut yang biasanya pada bahasa HTML biasa dan sering digunakan. Kemudian ini adalah contoh dokumen HTML. Kemudian kemarin juga bahas mengenai tag heading atau tag judul ya. Oke, kemudian pada pertemuan yang kedua ini saya memulai dengan tag paragraf ya. Bisa dilihat pada contoh presentasi saya ini. Yang pertama adalah tag paragraf ya, atau dengan huruf kode atau kode maupun tag atau source code dengan lambang atau kode ya. Saya putuskan di sini untuk kode dengan kode P ya, paragraf. Kemudian diakhiri dengan tanda garis miring P juga untuk menutup dari paragraf ya. Kemudian untuk menandai suatu paragraf, ini adalah fungsi dari tag paragraf itu. Kemudian suatu paragraf di sini akan terlihat dibatasi oleh satu baris kosong sebelum dan sesudah. Nah, di sini udah ada saya contohkan ya. Di dalam yang sebelah kiri ini, sebelah kiri saya ini dan sebelah kiri kalian yang pada slide presentasi ini adalah contoh dari bahasa HTML menggunakan P atau paragraf ya. Bisa kalian lihat di sini. Ini adalah kalimat yang ataupun paragraf yang pertama paling atas ini. Ketika kita udah memotong atau misalkan kita udah memutusnya seperti pada gambar ini, dia akan terlihat seperti kosong ya, dibatasi oleh satu baris kosong sebelum dan sesudah. Bisa kalian lihat di sebelah kanan ya. Nanti tag headingnya saya buat H1 YouTube DYP Java misalkan ya. Kemudian di bawahnya kita buat sebuah kalimat atau paragraf dengan nama ini adalah homepage pertama saya, karena saya baru belajar tentang cara membuat homepage misalnya ya. Kemudian bisa kalian lihat itu ada terbatasi oleh satu baris kosong di atasnya dan di bawahnya, sebelum atau sesudah ya. Bisa kalian lihat sini ya, di atas, ini bawah. Kemudian yang kedua, ketiga pun juga sama. Kemudian kita balik lagi ke yang sebelah kiri. Lah di sini kok terlihat rempet-rempet seperti ini ya, mepet ya. Sedangkan yang di atas itu dia nggak mepet atau udah dikasih jarak ya. Jadi itu memang pada tag homepage atau paragraf ya, paragraf ya, bukan tag homepage, sorry. Pada paragraf ini kita perlu menambahkan
kode P-nya saja ya, dia otomatis secara otomatis dia akan memberikan satu baris kosong ya. Jadi kalau misalkan kalian mau rapi ya, sebaiknya kalian dikasih jejak seperti ini ya, yang di atas ya. Tapi kalau misalkan kalian udah deh nggak usah dirempetin aja ya, nggak masalah, hasilnya sama seperti ini ya. Jadi perlu kalian ingat bahwa ada penggunaan tag paragraf ya, atau kode paragraf itu akan dibatasi oleh satu baris kosong sebelum dan sesudahnya, seperti itu ya. Oke, mari saya coba untuk praktekannya biar prosesnya cepat. Saya copy paste dari sini ya, saya copy paste, kemudian kita menggunakan notepad ya. Perlu diingat kalian bisa menggunakan notepad plus. Oke, buka notepad, kemudian kita tulis HTML, kurung tutup, kemudian kita copy, kemudian kita tutup. Perlu diingat teks HTML adalah difungsikan untuk menandai awal dan akhir pada teks HTML ya. Kemudian kita ikuti dengan tag head, kemudian kita tutup juga dengan tag head juga ya. Saya enter, kemudian diapit pada head ini, diapit dengan title, untuk judul ya, ini digunakan untuk judul. Kita DYP Java, tutup. Kemudian pada setelah head itu kalian harus memasukkan tag body ya. Kemudian tutup juga. Tag body ini difungsikan sebagai isi dari teks atau isi dari dokumen HTML ya. Kemudian kita copy paste yang ini untuk mempercepat proses coding ya. Nah, kemudian setelah udah tercopy paste di sini ya, saya simpan biasa, simpannya dengan klik save, saya taruh di download ya. Kemudian saya buat dengan latihan, nama latihan 3 ya, .html seperti itu. Kemudian save, dan ini nggak usah di close, minimize saja cukup. Kita masuk ke sini, kita coba buka. Nah, maka teks atau homepage yang kita buat pada pembelajaran pembuatan tag paragraf ini bisa diikuti ya. Kemudian tadi kok di dalam set PowerPoint ini ada nama YouTube DYP Java. Untuk membuatnya kalian perlu menambahkan tag tag judul ya, tag judul. Untuk menambahkan kalian cukup buka lagi pada body ya, kita masukkan pada body, di dalam body H1 tutup YouTube DYP Java, kemudian tutup juga dengan H. Save, kemudian kita buka lagi latihan yang ketiga ya.
ini udah muncul YouTube PHP Java. Ini adalah homepage pertama saya karena saya baru belajar tentang cara membuat homepage dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalkan kalian membuatnya jadi saya buka lagi di sini misalkan. Jadi kalian misalkan dalam pembuatannya ini ya, mau dibuat seperti atas ini ataupun dijadikan satu baris pun nggak masalah ya, nanti hasilnya atau outputnya juga bakalan sama ya. Jadi di awal, di sebelum atau sesudahnya dia akan membentuk satu garis kosong gitu ya. Nah, itu dari tag HTML menggunakan tag T atau tag paragraf ya. Oke, kemudian saya lanjut. Nah, kemudian di sini ada tag atribut, ada bold, ada italic, ada underline. Nah, sini bisa kalian lihat pada tag B ya. Tag B, kalimat yang dicetak tebal ya, diakhiri dengan huruf B juga garis miring tutup seperti ini. Kemudian I, kalimat yang dicetak miring, buka kurung tutup, ini harus ditutup juga dengan garis miring I juga. Kemudian di bawahnya ini adalah U untuk underline, kalimat yang di garis bawahi ya, underline, garis miring U, untuk menandai bagian kalimat agar cetak tebal, miring, dan garis bawah ya. Bisa kalian mengikuti dengan tag atribut seperti ini. Nah, di sini ada contoh menggunakan P pada kalimat pada kata dapat dicetak B tebal ya, tag B untuk mencetak tebal, kemudian ditutup dengan garis miring B untuk kalimat tebal. Ini akan outputnya bisa kalian lihat yang di bawah ini, tebal. Kemudian kalau penggunaan I itu untuk miring, maka ada ya outputnya juga miring. Kemudian pada garis bawah ya, di sini dia juga nanti outputnya juga garis bawah ya. Kemudian ada yang B ini tebal terus ditambah dengan miring ya, dan kombinasi nih. Nah, nanti hurufnya ada kalimatnya yang output dari miring ini nanti akan dicetak tebal dan miring seperti ini. Nah, di sini kemudian ada kombinasi nih, ada penggunaan bold, italic, dan underline ya. Ini nanti outputnya seperti ini ya. Kemudian di sini di tengah huruf normal P, nah ini kalimat ya. Kita langsung praktekkan. Saya copy paste lagi yang dari sini ya untuk mempercepat proses coding. Kemudian saya akan pada latihan yang ketiga, saya gunakan latihan yang ketiga lagi ya. Latihan yang ketiga ini saya delete yang di tengah-tengah ini untuk judul ya, saya biarkan. Kemudian saya paste seperti ini ya. Kemudian saya biar mudah kalian dipahami, saya potong bagian tengah sini biar dia jadi 2 baris ya, dan 1 baris. Kalau 1 baris nanti terlalu panjang. Nah, di sini nanti pada data kata dapat dicetak B tebal. Nah, ini akan outputnya tebal. I sekali lagi ini miring, terus kemudian garis bawah ini adalah untuk
tag garis bawah ya. Kemudian di sini tebal, miring ya. Jadi nanti tulisan output dari ini kata tebal ini akan munculnya tebal, kemudian i ini miring, jadi nanti tebal plus miring, dan b i u ya, bold, italic, dan underline ini kombinasi. Nah ini pada outputnya nanti akan menghasilkan bold, italic, dan underline. Dan yang terakhir ini adalah teks paragraf penutup ya, dengan huruf P garis miring. Oke, kemudian saya save file, save pada latihan ketiga ya. Kemudian saya double klik. Nah nanti outputnya seperti ini. Berhasil ya, kata dapat dicetak tebal. Nah dengan source code atau kode seperti di bawah ini atau di PowerPoint yang tadi ya, itu sama, outputnya sama ya. Semoga kalian bisa mengerti. Jika kalian tidak mengerti bisa kalian komen di bawah ya. Oke, silakan kalian kalau misalkan membutuhkan di screenshot, silakan di screenshot untuk kalian bisa mempelajari dan bisa mengikutinya ya. Kemudian yang selanjutnya ada tag atribut superscript dan subscript. Nah di sini bisa kalian lihat kalau sub ya pakai P ini adalah bagian yang dicetak tinggi ya, kemudian ditutup dengan garis miring sub juga ya. Kemudian di sini ada sub, bagian yang dicetak rendah, sub garis miring sub, untuk menandai bagian karakter agar dicetak tinggi atau rendah. Biasanya untuk rumus matematika atau kimia. Nah, di sini bisa kalian lihat contohnya ya. Di sini bisa kalian lihat contohnya. Jadi kalian buat teks judulnya nanti apa, terserah. Jadi saya buatnya dengan nama PYP Java ya. Kemudian pada outputnya kalian, misalkan kalian mau membuat rumus matematikanya tanda kurung buka x1, x1 nya di bawah, nanti menggunakan sub seperti ini, ditambah plus, plusnya sama biasa ya, x2 sub, karena 2 nya di bawah maka menggunakan sub lagi, kurung tutup sub garis miring sub, kurung siku tutup ini ya, kemudian kurung tutup ini untuk menutup ini rumus, kemudian di sini ada kuadrat ya, jadi menggunakan sub pakai P ya. Kedua baru tambah dengan, nah ini masih dilanjut, di bawah pun juga sama ya, bisa kalian ikuti. Untuk mempercepat saya akan langsung mempraktekannya ya. Paste, saya buat notepad kepada ini page Java. Kemudian saya buat satu ya, headingnya rumus matematika, misalnya ini adalah contoh ya. Tutup, kemudian file, save as atau save di atas, save latihan 4.html. Outputnya akan tertampil dengan benar ya, sesuai dengan apa yang kita mau. Oke,
Jadi kalau kalian menggunakan perlu angkanya di bawah, berarti menggunakan sub ya, pakai B. Sedangkan kalau menggunakan perlu menggunakan rumusnya kuadrat atau yang di atas ini menggunakan sub ya, pakai P, sub dan sub. Nah, ini bisa kalian lihat lagi superscript, ini table bagian yang dicetak tinggi, sedangkan sub bagian yang dicetak rendah. Oke, selanjutnya adalah tag ganti baris atau break line dengan kode BR seperti ini, kurung buka kurung tutup siku, seperti ini BR. Kemudian ini digunakan untuk berpindah ke baris berikutnya, atau bentuk penulisan lain yang dianjurkan adalah XML style. Bisa dilihat kalian di sebelah kiri seperti ini nih, YouTube DYP Java H1, ini untuk judul dari dokumen HTML ya. Kemudian di sini adalah untuk ganti baris, kalian bisa menggunakan BR. Perkenalkan, misalkan di sini ada kalimat atau paragraf ya, di sini ada kata perkenalkan ya, BR, maka dia akan turun ke bawah. Kemudian di sini di selanjutnya di baris yang kedua ada channel saya DYP Java titik-titik, ini adalah BR, baru dia akan ke bawah lagi ya. Kemudian homepage pertama saya BR ya, ini ditambahkan BR, berarti dia akan turun ke bawah lagi seperti ini. Ini outputnya ya, bisa kalian lihat untuk sebelah kanan adalah output, sedangkan sebelah kiri adalah kode atau source code yang kita buat. Kemudian selanjutnya, karena saya baru belajar tentang cara BR, dia akan turun lagi ya, membuat homepage untuk promosi DYP Java. P, dia akan stop ya. Kemudian ini paragraf yang pertama, kemudian paragraf yang kedua baru ini juga full paragraf ya, jadi satu kalimat. Nah, jadi kalau nanti kalau misalkan di expand, di lebar, dia akan berlanjut ini karena space-nya dikecilkan, jadi dia turun ke bawah. Saya copy ya, kemudian saya buka lagi nih notepad, saya paste di sini. Nah, ini karena panjang satu kalimat, dia panjang ya. Boleh nggak kalau misalkan di enter seperti ini ya, boleh aja ya, nggak masalah kok. Yang penting kode-kodenya dia akan menyesuaikan. Begitu di play atau dibuka di web browser, dia akan sesuai dengan perintah yang kita buat di codingannya ya. Oke, kemudian kita buat lagi dari awal HTML. Kita tutup. Kemudian ada head, untuk judul dari website kita ya. Yes. Kita buat judul untuk dokumen websitenya ya, dengan title ya, DYP Java. Oke ya, bedanya ini kalau yang H1 ya, ini adalah fungsi dari judul paragraf ya, perlu ingat ya, takutnya terbolak-balik ya. H1 sampai H6 itu adalah digunakan untuk judul dari
paragraf ya, sedangkan title ini yang saya blok title ini digunakan untuk judul dari dokumen HTML nya. Oke, setelah itu kita tambahkan body. Oke, kemudian kita file, save, kita taruh latihan 4 latihan 5. Oke, .html. Save, kemudian kita buka latihan 5, buka. Nah, kan terbuka ya. Ini source code-nya, ini dari output yang kita buka di halaman web browser. Oke. Nah, ini adalah penggunaan tag ganti baris. Oke ya, cukup dari pertemuan 2 belajar HTML mengenai tag paragraf, tag atribut untuk bold, italic, underline. Kemudian yang ketiga adalah tag atribut 2 yang superscript dan subscript, dan kemudian yang terakhir adalah tag ganti baris. Oke, semoga bisa dimengerti oleh teman-teman adik-adik yang baru belajar di sekolah maupun di perkuliahan ya. Semoga senang dengan tutorialnya. Like, komen, dan subscribe agar saya bisa lebih semangat untuk membangun channel DIP Java ini. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.